Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Amma ba'du. Ayyuhal muhtaramun, para alim ulama, tokoh masyarakat, bil khusus Ketua DKM Masjid Jami' Ma'mur Klender, akhirna fillah Kiai Haji Dr. Andes Irianto Walid MA, beserta para pengurus, para sesepuh hadir bersama kita, guru kita Dr. Andes Haji Marsani. Mata'anallahu bitul hayatihim jami'an birahmatika ya arhamar rahimin. Kita buka kajian membaca suratul Fatihah. Kita hadiahkan untuk guru-guru kita, para alim ulama, para habaib, kedua orang tua kita yang kita cintai. Khusus pada sahib kitab Syekh Zainul Al-Malbari, Syekh Muhammad Syatadiniyati, kana sayyidul Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Niat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu al-i'tikafa fi hadzal masjid ma dumtu fihi lillahi ta'ala. Nawaitu at-ta'alluma wat-ta'lima wal istifadata wal ifadata wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ibtigha'a mardatillahi wa thawabi. Astaghfirullahal azim min kulli dhanbin azim, taubatan nasuha, taubatan nasuha. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Jamaah kita sampai di halaman 63 ya. Harusnya baris ke 21, naik satu baris ya. Tatimmatun 20 baris dari bawah ya, halaman 63. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa adama nafa bihi wa bi ulumihi wa asrarihi wa nafahatihi fid dini wad dunya wal akhirah. Tatimmatun, kesempurnaannya ya. Yasannu liqasidi Makkah, disunnahkan bagi orang yang bertujuan menuju kota Mekah ya, walil haji, dan untuk melaksanakan ibadah haji. Akidun ya, dikuatkan ayyuhdiya syai'an minan na'ami, dia ya harus
yuhdi, berkorban, ya, dari binatang ternak. Yasuquhu min baladihi. Nah, ini kambingnya ini boleh dia bawa dari negaranya, boleh dia bawa dari daerahnya, ya. Wa illa, kalau dia nggak bisa bawa kambing yang untuk dia berkurban, ya, fayastarihi minat tariq, maka dia boleh membeli hewan kurban, ya, minat tariq, dari jalan, ya. Di jalan kagak dapat juga, boleh min Makkah, dari kota Mekah, ya, misalnya dari Yaman dulu mau haji, ya, atau dari yang kota-kota di sekitar kota Mekah pada mau haji, dari kota Taif misalnya, dari Madinah misalnya, itu dia bawa apa, kambing langsung, memang itu sebagusnya begitu untuk berkurban. Tapi kalau kagak bawa, dia boleh beli, ya, di jalanan dia ketemu, dia tawar, dia beli, bawa. Di jalanan kagak dapat, boleh juga dia beli di kota Mekah, gitu, ya. Nabi kan waktu umroh itu bawa banyak, seluruh sahabat masing-masing pada bawa kambing, ya, onta. Summa min Arafah, kalau dia kagak dapat di kota Mekah, bisa di bagian di Arafahnya dia beli kambing itu, ya. Summa min Mina, boleh juga dari kawasan Mina. Wa kaunuhu saminan hasanan. Nah, yang penting di sini nih, kondisi atau keberadaan hewan korban itu harus saminan hasanah, harus gemuk, bagus, ya, yang mau dijadikan kurban. Wala yajibu, dan korban itu tidak wajib illa bin nadari, kecuali kalau dia nazar. Dia bilang, kalau nanti ibu saya sembuh, saya mau berkurban, itu jadi hukumnya nazar, wajib, ya. Tapi kalau hakikat kurban aja itu sunnah saja. Jamaah mau berkurban, nggak berkurban nggak apa-apa, ya, lagi hajian. Muhimmatun, nah, sekarang muhimmatun. Yusannu mutaakidan, disunnahkan tapi sangat ditekankan. Ini sama seperti sholat tahajud. Sholat tahajud itu mustahabbah, mutaakidah, dianjurkan dan sangat ditekankan. Nabi setelah diturunkan ya ayyuhal muzammil, nggak pernah ninggalin tahajud, ya. Bahkan dikatakan kewajiban bagi Nabi jadi 6, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, dan tahajud. Dan juga disunnahkan dan ditekankan. Lihurrin, bagi orang yang merdeka, qadirin, dia mampu. Disunnahkan apa? Tadhiyatun, berkorban, ya. Bidzabhi, dengan menyembelih jazai da'min lahu sanatan, menyembelih seekor domba. Doan itu domba, ya. Lahu sanatun, yang umurnya sudah 1 tahun. Jadi kalau belum 1 tahun jangan dijadikan korban, berarti masih kecil. Atau saqata sinnuhu, atau giginya sudah mulai
apa namanya? Opak. Ya. Udah lepas ya. Udah tanggal, copot lah, ya. Walau qabla tamamiha, ya, meskipun belum genap 1 tahun, ya. Au saniyi ma'azin, atau boleh juga berkorbannya dengan kambing, tapi yang sudah berumur 2 tahun, ya. Au baqarin lahuma sanatan, atau baqarah. Apa baqarah? Sapi. Tapi sapi harus umurnya sudah 2 sanatan, 2 tahun. Nah, ini penting nih ya bagi panitia hewan korban. Ketika mau membeli korban harus paham, ya, dengan syarat-syarat kriteria seperti ini. Au ibilin lahu khamsu sinin. Kalau bapak-bapak mau korbannya onta boleh, tapi umurnya sudah 5 tahun. Ya. Kita kalau hajian tuh suka tuh. Jamaah ada yang kayak saya mau onta ya tetap 7 orang onta. Sapi 7 orang juga. Nah, ini kita tapi tanya umurnya sudah 5 tahun, ya. Biniyati udhiyatin, dengan niat berkurban. Inda dzabhin, ketika menyembelihnya, ya. Au ta'yinin, atau ketika menentukan hewan itu. Ketika bapak-bapak belanja nih, ya, milik kambing itu atau sapi itu atau itu, di situ dia takyin, ya, dia tentukan hewan untuk berkorban, gitu ya. Wa hiya afdalu minas sadaqah. Nah, berkorban ini kalau dinilai secara hukum dia lebih afdal, lebih baik daripada sedekah. Ya, kalau punya rezeki, ya, Idul Adha berkorban, ya. Biasanya kita bagian nerima, kita bagian hari ini dah patung apa nyimpen dah. Ya, niatin, dia lebih bagus, lebih afdal daripada sedekah. Waktunya mulai kapan nih pelaksanaan kurban? Mulai kapan? Ya. Wa waqtuha min irtifai syamsi nahrin. Ya. Waktu pelaksanaan berkurban itu mulai naiknya matahari pada hari Lebaran. Di tanggal apa? 10, ya. 11, 12, 13. Atau istilahnya apa? Saja matahari sudah mulai terbit pada tanggal 10 Dzulhijjah, ya. Kan tanggal 9 kemarin kita wukuf di Arafah, malamnya kita mabit di Muzdalifah. Dari Muzdalifah lewat pertengahan malam udah boleh tuh ambil 2 arah. Boleh langsung tawaf ifadah, kemudian tahlul awal tadi bagian, boleh langsung ke Mina, ya, Jumratul Aqabah seganti pakaian. Ya, itu pas malamnya malam Lebaran kan, Idul Adha. Pagi-paginya sudah melaksanakan Idul Adha. Saya ke gambar tuh. Kalau kita ambil rutenya, rute dari mabit di Muzdalifah langsung ke Ka'bah atau ifadah, ya, selesai dah jam berapa? Jam 3 malam, setengah 4 dah, ya, tanggung kan, ditagi salat subuh, udah kita di situ aja jamaah, wudu semua ya, wudu, ya, kita duduk aja di pelataran depan
hotel apa? Hotel Hilton. Wudu biar jamnya biar ngumpul semua gampang. Ya. Kemudian habis sholat subuh langsung as-salatu jami'ah, as-salatu jami'ah. Apa tuh? Tanda-tanda sholat Idul Adha. Nah, ya. Itu pas tanggal 10. Nah, ya sama kayak kita habis kita sholat baru bermotong datang. Ibadah langit sudah matahari sudah naik itu terbit. Sampai kapan tuh? Dari nahrin hari lebaran tanggal 10 ila akhiri ayyamit tasyrik. Sampai akhir hari tasyrik. 11, 12, 13. Ya. Begitu juga baca apa tuh? Baca takbir ya sampai asar. Wa yujzi'u sub'u bakarin au ibilin an wahidin. Dan dibolehkan ya kalau buat baqarah untuk subuh untuk 7 orang ya au ibilin an wahidin maksudnya 1 onta atau 1 sapi boleh buat 7 orang ya. Kalau ada pakai saya maunya kambing aja ya boleh. Oh saya mau patungan nih berapa orang nih? Sama aja ya. Kalau dihitung ya sama aja ini. Paham? Dibolehkan 1 ekor sapi atau 1 ekor onta untuk 7 orang ya. Wala yujzi'u ajfa'u. Nah, dan tidak boleh atau tidak sah lah di sini ya berkorban dengan apa nih ajfa'u, binatangnya yang kurus banget. Kurus banget apa kurus sekali? Ini kalau Pak Ustadz kurus banget nih. Ya, ada kambing yang kurus banget, onta yang kurus banget, sapi kurus ya. Itu kagak sah tuh. Ya. Kemudian wa maqtu'atu ba'di zanabin. Ya. Dan maqtu'ah terputus atau terbuntung lah sebagian ekornya. Nah, jadi itu sampai ke situ tuh. Karena yang kita mau korban itu harus yang sempurna. Kita persembahkan kepada Allah sebagai apa? Takarrub, pendekatan kita kepada Allah. Maka apa? Mimma tuhibbun, sesuatu yang Anda cintai. Jangan yang cacat ya. Au udunin, atau kupingnya kepotong ya. Enggak sah tuh untuk korban. Apa tuh? Au uduni ubina ya, kupingnya kepotong. Poin qalla, meskipun hanya sedikit enggak boleh. Berikutnya yang kagak sah juga jadi hewan korban, zatu arajin, kakinya pincang. Jadi betul-betul diteliti dulu. Oh bagus ya. Kemarin di mana ya? Saya ada pertanyaan, kesulitan Kiai kalau dia mau ngambil kambing dari Bali misalnya, itu murah banget dari Bali. Tapi dia kagak bisa milih. Langsung sekian bawa gitu. Ternyata ada yang cacat, yang lainnya. Yang murah di sana. Wa awarin, atau dia buta matanya. Ontanya matanya buta, sapinya, kambingnya itu kagak sah menjadi hewan kurban. Wa maradin bayyinin, ya udah jelas-jelas sakit nih, kelihatan sakit, nah, nggak boleh dijadikan hewan kurban. Dulu sampai dia sembuh. Ya.
Nah, wala yadurru syaqqu udunin, ya, au kharquha, tidak mengapa, ya, kalau udunnya robek katanya. Ada pendapat. Ada tidak yadurru, tidak berbahaya, syaqqu udunin, udunnya robek, au kharquha, atau dia rusak, ya. Wal mu'tamidu, dan menurut pendapat yang mu'tamid, pendapat yang kuat, katakanlah, adamu ijza'it tadhiyati bil hamili, kagak boleh, atau katakan tidak menjadi sah berkorban dengan korban yang bil hamil, sedang hamil, ontanya lagi hamil, sapinya lagi hamil, kambingnya lagi hamil. Ya, menurut pendapat yang kuat, tidak boleh atau tidak sah berkorban binatangnya dalam kondisi hamil. Khilafan, ya, lima sahahahu Ibnu Rif'ah. Ini berbeda pendapat terhadap apa yang disahkan, dibolehkan oleh Imam Ibnu Rif'ah. Nah, di sini ada dua pendapat. Ada yang mengatakan boleh, ya, berkorban kondisinya lagi hamil. Oke. Walau nadharu tadhiyah bima'ibatin aw saghiratin, seandainya seseorang bernazar, dia nazar berkorban, tapi berkorbannya dengan binatangnya, hewannya yang bima'ibah, ada cacatnya, ya, au saghirah, atau hewan kurban itu masih kecil. Tadi kan ada syaratnya kan, onta harus 5 tahun, sapi harus 2 tahun, gitu kan, kambing harus yang 2 tahun, gitu ya, atau yang giginya ada kupak. Baik. Ya, ini seandainya seseorang bernazar, ya, untuk berkorban dengan binatang yang bima'ibah, ada cacatnya, au saghirah, atau masih kecil, au qala, atau dia mengatakan begini, jaltuha adhiyatan, aku jadikan hewan ini menjadi korban, ya, kondisinya dia cacat. Fa innahu yalzamu dzabhuha, sesungguhnya wajib bagi dia menyembelihnya, karena dia udah jadi nazar, beda ya. Walaupun binatangnya ada aibnya, masih kecil, itu boleh, tetap wajib bagi dia untuk menyembelihnya, karena masuk kategori nazar. Wala tujzi'u adhiyatan, ya, wa in ikhtassa dzabuha bi waqtil adhiyah, ya, dan tidak boleh atau tidak sah berkorban, ya. Artinya yang tadi yang ada cacatnya tidak boleh dijadikan hewan korban. Ini ikhtassa dzabuha, jika telah dikhususkan penyembelihannya di waqtil udhiyah, pada waktu berkorban. Ya, tinggal nanti kita ambil mana, ya, pakai pendapat yang mana, ya. Wajarat majraha fi sarfi, ya, wajarat majraha, ini saya kasih bawah keterangannya, fayajibu sarfuha kulluha lil fuqara wal masakin. Artinya berlangsung tuh
waktu penyembelihannya ya dia majroha mengikuti waktu berkurban. Maksudnya tadi yang korban yang kita nazarkan itu pelaksanaannya, caranya sama seperti tasarrufnya ya. Artinya yang kita jalaninnya sama seperti hewan kurban. Ya walaupun nazar sama. Artinya apa? Dia dibagikan juga kepada fuqara dan masakin ya. Kal adhiyatil wajibah katanya. Sama seperti korban wajib. Gitu ya. Wa yahrumu al-aklu min adhiyatin aw hadiyin wajaba binadrihi. Boleh nggak kita makan nih? Nah ini ya. Dan diharamkan memakan min adhiyah. Ya, sebagian daripada hewan korban ya yang dia hewannya nazar. Kalau nazar udah semuanya ya. Tapi lihat wa yajibu at-tasadduqu dan wajib bersedekah ya. Walau ala faqirin wahidin bisyai'in nai'an ya. Dan wajib tasadduq, wajib disedekahkan ya sebagian daripada daging mentahnya. Nai'an itu mentah ya. Walau ala faqirin wahidin, meskipun kepada satu orang fakir ya. Walau yasiran, meskipun sedikit, minal mutatawwa' biha, dari hewan ya kurban yang bukan wajib, sunnah. Jadi kalau sunnah ya, jadi kalau wajib kita kagak boleh makan walaupun sedikit. Tapi kalau kurbannya ini bukan nazar, kayak biasa aja sunnah, itu malah wajib disedekahkan kepada orang fakir miskin ya. Sebaiknya malah katanya nai'an ya, dikasih dalam masih mentah ya. Kayak kita canci cincang kan, dibagi-bagi dalam kondisi itu dagingnya masih nai'an, masih mentah. Walau yasiran, meskipun sedikit ya. Wal afdalu at-tasadduqu bil kullihi. Tapi yang paling afdal itu disedekahkan ya untuk kurban sunnah ini bikullihi semuanya. Illa luqama, kecuali hanya boleh sedikit aja, beberapa suap. Ya tabarraka bi akliha, hanya ingin mengambil keberkahan dengan cara memakannya. Jadi yang paling afdal bapak-bapak kalau walaupun dia sunnah udah semuanya aja. Kalau mau ngambil juga boleh sedikit aja, hanya cari keberkahan gitu ya. Wa antakuna minal kabdi, misalnya dia ngambil bagian hatinya aja, nah, boleh ya. Paham ya? Tadi yang paling bagus kalau kita bagi-bagi itu dalam kondisi dagingnya masih mentah ya. Wa alla yakulu fawqa salas. Nah, ini. Tadi itu kalau seandainya dia mau makan juga sedikit aja, hanya cari keberkahan, jangan lebih daripada 3 kali suapan. Apa begitu tuh ya. Wa tasadduqu bi jildiha, dan bersedekah dengan kulitnya ya. Walahu it'amu agniya'a, dan boleh juga memberi makan kepada orang kaya ya.
Jadi orang yang bersedekah tadi yang hukumnya sunnah, dia boleh berbagi kepada orang kaya. Tapi di sini la tamlikuhum, namun tidak ya menjadi apa? Jadi milik mereka. Artinya dia sadar ini kan memang dia sudah sedekahkan, ya. Wa yusannu ayyudbaha ar-rajulu bin nafsihi. Nah, bagaimana cara memotongnya sekarang? Bagusan dipotongin oleh ahli potong apa motong sendiri, ya. Wa yusannu, dan disunnahkan ayyudbaha ar-rajulu bin nafsihi, seorang laki-laki menyembelih, memotong dengan sendiri. Nah, kalau bisa motong ya, maka wajib bagus juga berarti belajar motong. Saya juga nggak bisa motong saya. Ya. Disunnahkan seseorang menyembelihnya sendiri itu. Dia beli kambing, dia potong sendiri. Wa ayyashhadaha man wakkala bihi. Dan disunnahkan juga ya, kalau dia kagak motong apa? Ayyashhadaha. Dia menyaksikan hewan yang dipotong kepada siapa? Man wakkala bihi. Kepada orang yang ditaukilkan. Memang biasa di sini siapa? Kiai Haji Uung bagi motong. Nah, orang yang ini ngeliatin tuh. Nah, itu disunnahkan begitu bagusnya. Saya kemarin juga di Al-Khabir motong, ada sapi, ada kambing. Nah, dari jamaah-jamaah umroh, pada datang ngeliat, ya, dan diwakilkan. Hukumnya sunnah ya, boleh juga orang kaya, udah saya taruh di Al-Ma'mur 12 kambing, dia kirim, dia ngeliat, boleh nggak? Boleh. Ya. Hari itu hanya yang disunnahkan. Ya. Kemudian wa kuriha li muridiha izalatun nahwi sya'arin fi asri dzulhijjah. Nah, ini bagi orang yang berkorban ya, dimakruhkan, kagak boleh dia memotong ya rambut, dalam keterangan lain juga kuku, fi asri dzulhijjah, pada tanggal 10 Dzulhijjah wa ayyamit tasyrik, dan hari-hari tasyrik. Jadi kalau bapak-bapak yang mau, nah ini penting ya, ada orang datang ke kita panitia mau berkorban, pesenin, Bu, ya Pak, nanti makruh ya Bapak Ibu di tanggal 10, 11, 12, 13 gunting rambut atau gunting kuku ya, hatta yuddahya, sampai selesainya dipotong ya. Wayundabu, dan dianjurkan sekarang liman talzamahu nafaqatun, bagi orang yang punya keharusan memberikan nafkah ya, far'ihi, kepada anaknya, ayyauqa anhu min wad'i ila bulughin. Nah, sekarang temanya berpindah dari berkorban kepada akikah. Jamaah punya anak ya baru lahir ya, disunnahkan di hari yang ke-7 kalau mampu kita mengakikahkan, kasih namanya ya, rambutnya dicukur. Ini sekarang ya. Wa yundabu, dan dianjurkan liman, kepada orang, talzamuhu nafaqatu far'ihi ya, kepada orang yang wajib menafkahkan, fara itu anaknya maksudnya ya. Wajib apa? Ayyauqa anhu, mengakekah, akekahkan mengakekahkan anaknya ya, min wad'i, sejak dia lahir, ila bulughin,
sampai dia balik. Ya. Wahia ka dahiyatin. Nah, dan akekah itu sama ibaratnya ininya binatang korbannya sama seperti berkurban. Wala yuksara azamun, kagak boleh tuh ya, kagak boleh apa, kagak boleh tulangnya dipatahin. Nah ini penting juga nih, kita suka nyerahin dah yang tua akekah sampai jadi pesen tuh ya. Orang yang juga bisnis itu harus paham hukum ini nih. Wala yuksara azamun, nah, tulangnya jangan dipatahin, nah, dibelah-belah. Fatasadduqu bimatbukhin, nah, yang bagusnya itu bersedekahnya daging akekah itu bimatbukhin, yang udah matang. Beda sama tadi, kalau tadi kurban nai'ah, dagingnya masih mentah kurban. Tapi kalau akekah bagusnya udah matang. Ya sudah ada sekarang tuh panitia tuh, kita beli langsung jadi matang. Terus bikin sate, bikin sop, semuanya dimasukin satu box, bagi-bagi tinggal. Ya. Kalau tadi kalau korbannya nazar nggak boleh, tapi kalau korban sunnah boleh. Bapak, kalau saya nanti anak saya lulus ya, diterima kerja di Astra, saya mau nazar berkorban. Itu hukumnya wajib kan, harus dilaksanakan. Anaknya diterima tuh, nah, itu wajib. Berarti melaksanakan nazar berkorban, dagingnya jangan dimakan. Beda dengan kita berkorban yang hukumnya sunnah, seperti kita langsung ini, itu boleh kita makan, boleh kalau sunnah. Tapi ada keterangan tuh kalau bisa mah juga jangan banyak-banyak makannya. Ada yang bagus itu jangan lebih daripada 3 suapan begitu ya. Taib. Mana tadi? Wa tasadduqu bimatbukhin, ini kita bicara sudah pindah ya, dipahamin. Sudah pindah dari korban kepada akikah ya. Jadi kalau bentuknya yang jadi ininya apa sama binatang korban juga akikah, tapi jangan dipatahin tulangnya. Kemudian bersedekahnya itu bagusnya sudah berbentuk matang. Ya ba'atsahu, dikirim ilal fuqara, kepada fuqara ya. Ahabbu katanya itu lebih bagus min nidaihim, ketimbang manggil mereka ilaiha ya. Kan kita suka tuh ya berkorban ya, orang kaya misal korban bukan apa, melakukan akikah, lalu anak yatimnya yang disuruh datang ke rumahnya ya, ambil akikah, dia dibagi-bagi duit. Katanya lebih bagusnya malah ini makanan dikirim langsung ke panti asuhan misalnya ya, jadi kita yang nganter gitu, ketimbang dia yang kita undang datang ya. Wa minat tasadduq nai'an, nah itu lebih bagus juga sedekahnya berbentuk yang udah matang ketimbang yang masih mentah ya, daging akikahnya. Wa yudbah sabi'a wiladatihi, kapan dipotongnya tuh, nah, dan disembelih
pada hari ketujuh kelahirannya, ya. Wa yusamma fihi, dan di hari ketujuh itu juga dikasih nama. Kemarin saya belum lama ini ada Pak Kiai, saya tuh banyak kasih nama jamaah umroh, banyak tuh ya, jamaah yang banyak se-Indonesia. Kalau ada yang lahiran minta nama. Kemarin lagi apa tuh, anaknya perempuan minta nama, ya. Nah ini dikasih nama, boleh juga namanya tafaulan ya, kita siapin sebelum lahir, kita siapin namanya, ya, laki-laki perempuan siapin namanya. Jadi kaidah memberikan nama kepada anak itu ada dua. Saya nggak bawa bukunya, saya mengarang buku judulnya Al Asma wal Kuna wal Alqab, nama, kunyah, nanti ada juga di sini, dan laqab, gelar, ya. Bagaimana kita memberikan nama kepada anak? Biasanya ada dua kaidah. Kita kasih nama anak secara murtajilan atau fauron, secara spontanitas. Tahu Pak, dikabarin ada orang, itu istrinya sudah melahirkan. Dia lihat ada pengki, langsung pengki gitu. Zaman dulu begitu. Lihat gunung-gunung. Ada menamakan yang kedua secara tafaulan, disiapkan nama anaknya memang. Saya pengen anak saya seperti Nabi Yusuf, walaupun bukan fisiknya ganteng tapi akhlaknya cakep. Ini tafaulan. Nah, mulai masuk khairul asma ma'ubida wa hummida. Sebaik-baik nama adalah nama yang mengandung makna-makna penghambaan kepada Allah atau sifat pujian. Abdullah, Abdurrahman, Abdul Rashid, Abdul Hamid, dan seterusnya. Boleh nggak namain nama anak dengan nama malaikat? Boleh, ya. Tapi kagak boleh namain anak nama yang hamba setan. Ya. Ada juga beberapa ini dijelasin di sini. Nah, kalau buku saya karena itu riset saya jelasin tuh. Ya. Taib. Jadi Pak, disunnahkan menyembelihnya itu pada hari ketujuh kelahiran anak kita. Lalu kasih nama juga di hari yang ke-7. Wa in mata qablahu, meskipun dia mati sebelumnya, artinya sebelum hari ke-7, udah meninggal, kasih nama, ya. Bal yusannu tasmiyatu sikti balagha zamana nafir ruhi. Bahkan disunnahkan juga memberikan nama kepada sikti baligh, janinnya keguguran, tapi sudah dia balagha zamana nafir, sudah ditiupkan, ya. Kan biasanya kalau sudah berapa? 40 hari ya? 40 hari ya? 4 bulan ya, 4 bulan. Setelah 4 bulan kan nufikha fis-sur, ada rohnya Allah. Berarti dia sudah hidup tuh di alam rahim perut ibunya. Lalu keguguran, kan tetap dia harus dikuburin. Nah, kayak saya punya anak tuh, saya kasih Abdullah tuh, ada di sebelah itu, kita tetap tuh disunahkan kasih nama walaupun anaknya keguguran. Jadi pas dikuburin, dia mah kagak dimandiin, kagak di kagak di sholatin, ya, langsung kapanin aja. Wa afdalul asma'i, dan sebaik-baik nama untuk anak-anak kita adalah Abdullah, kedua Abdurrahman, ya. Bapaknya Nabi Muhammad Abdullah, bapak saya Abdurrahman. Wala yukrahu ismun nabiyyin aw malakin, dan tidak dimakruhkan, ya, memberikan nama nabi. Boleh Ibrahim, Yusuf, Ismail, boleh. Muhammad boleh. Bahkan ada keterangannya
Kalau satu rumah punya anak laki-laki 3, dia kagak kasih nama Ahmad Muhammad, itu kurang berkah. Saya kan nulis buku itu tuh, juga saya kasih nama anak saya yang laki Ahmad dulu, karena saya ngambil mimba dismuhu Ahmad, nama Nabi sebelum dilahirkan. Yang kedua Muhammad, ya. Sama kakeknya dari Palembang nanya, seolah itu namanya Ahmad doang. Maksudnya Ahmad Ghazali ke gitu ya. Ahmad Mursidi ke ya, ada tadi. Enggak, emang saya tafaulnya menabi aja. Saya pengen anak saya kayak Nabi gitu. Nah, boleh nggak? Boleh. Ya. Biar ada orang ada Muhammad Ghazali, niatnya biar jadi seperti Syekh Ghazali, Imam Ghazali. Nah, itu namanya tafaulan tadi itu ya. Disiapkan. Wala yakrahu ismu nabiyyin. Saya pernah kasih nama Pak Asep, karena tinggal di jauh sekarang. Itu anaknya Muhammad Al-Fatih. Saya lagi di Turki saat itu. Di Turki di Masjid Sofia. Pak Asep telepon WA. Kiai, anak saya lahir laki, dan nama dong. Saya pas saya kasih Muhammad Fatih. Taib. Wala yukrahu ismu nabiyyin au malakin. Tidak dimakruhkan, artinya boleh mengkasih nama anak dengan nama nabi atau nama malaikat. Kita pernah dengar ada di sini ulama namanya Kiai Haji Jibril. Ada kan? Udah meninggal. Pernah 3 kali datang ke pesantren saya dulu. Keras dari mujahidin tuh ya. Tapi orangnya lembut, baik. Hati tegas dalam pemikirannya ya. Baik, anaknya Mikail. Nama malaikat juga. Orang juga suka ngurusin umroh juga tuh, hotel-hotel. Baik. Jadi bapak nanti kalau punya cucu, sebutin nama malaikat. Asal jangan Israel ya, serem. Israel. Bal jaa bi tasmiyati bi Muhammad. Nah, bahkan boleh tidak dimakruhkan berikan nama dengan nama Muhammad. Ya. Saya makanya Muhammad aja. Kata nama cucu dari kakek saya di Palembang panjang-panjang, ada 3, ada 4, ada 5. Saya tuh Muhammad. Ditanya, ini Muhammad panjangnya apa? Muhammad. Saya bercanda ya. Yang perempuan Widad. Soalnya ini Widad apa? Widad. Widad doang. Berkenan kalau mau ke Timur Tengah, mau haji, mau jadi pelajar, bernamanya harus merokab. Paling aman 3 nama. Sekarang boleh 2 nama. Tapi paling aman 3 nama. Mau belajar ke Mesir, itu harus Widad Salahuddin. Karena nama Salahuddin itu sudah dianggap merokab 2. Ya. Ini jadi muskilah juga itu, ijazah saya jadi nama saya Salahuddin di KTP. S2 di Mesir jadi Salahuddin Abdurrahman sesuai dengan paspor. Pas S3 di Indonesia mau ngikutin yang mana nih? Makanya jadi banyak perubahan ya. Kalau nanti gelar sampai profesor harus pindah ke Dukcapil, harus ngurus. Ribet. Yang problemnya nanti semua nama yang berkaitan dengan KTP yang di bank-bank berubah semua. Ya. Kalau sekarang masih boleh 2 pengurusan Serdos, Salahuddin, tambah lagi Salahuddin Abdurrahman. Ya, baik. Boleh kasih nama anak Muhammad, ya. Fadailun aliyah, bahkan itu punya kelebihan yang sangat tinggi. Tuh, ya. Wa yahrumu tasmiyatu bi malikil muluki, dan diharamkan mengasih nama anaknya dengan nama raja di raja. Boleh tuh. Raja segala raja, malikil muluk.
Wa qadil qudati. Nah, boleh tuh ngasih nama anaknya hakim para hakim. Kemudian yang ketiga wa hakimil hukam. Enggak boleh juga ngasih anak dengan nama para penguasa. Wa kada abdun nabiyyi. Demikian juga kagak boleh kasih nama anak dengan abdun nabi, hambanya nabi. Kalau Abdullah boleh, hamba Allah kan. Nah, nabi kan bukan Tuhan, ya. Ketika Nabi wafat kan Sayyidina Umar, wah, kagak bisa menahan itu saking cintanya. Naiklah Sayyidina Abu Bakar kasih nasihat. Umar pidato. Man kana ya'budu Muhammadan faqad mata Muhammad. Muhammad telah meninggal. Ya, wa man kana ya'budullaha, dan barang siapa yang menyembah Allah fa huwa hayyun la yamut. Baru sadar Sayyidina Umar. Oh iya. Ya. Baik. Wajarullah, kagak boleh juga ngasih nama tetangganya Allah. Jarullah. Baru nih watakanna bi Abi Qasim. Ini namanya takniyah, kunyah. Dan mengkunyahkan yang namanya kunyah dengan kata Abu Khalid. Contoh ya. Ini Pak Ustadz punya anak laki-laki enggak? Ya. Anak laki-laki. Siapa namanya? Barhamdi. Nah, dia kalau kunyah itu Abu Barhamdi. Engkong punya anak laki-laki siapa? Cewek semua? Misalnya saya Ahmad, Abu Ahmad itu namanya kunyah. Ya. Watakanni bi Abil Qasim, kagak boleh kalau Abil Qasim. Abil Qasim ini khusus Nabi, ya Rasulullah. Wa sunnah ayyuhlaqa ra'sahu, dan disunnahkan memotong ya rambut kepalanya di hari ke-7. Walau unsa, walaupun anaknya itu perempuan, ya, pesabi dipotong rambutnya. Wa yatasaddaqa bi zinatihi dhahaban aw fiddah, lalu disedekahkan, ya, ditimbang dengan nilai zahab atau perak. Wa ayyudzina, lalu diazankan. Wa yuqra'a, lalu dibaca surah Al-Ikhlas. Nah, ini bimbingan tuh. Bapak-bapak yang punya cucu nih, punya anak udah kagak kan? Udah punya cucu. Nah, ini ikutin caranya tuh. Ya. Anaknya diazankan, dikomatkan, dibacain surah Al-Ikhlas dan ayat wa inni u'idhuha bika wa dzurriyyata minasy syaithanir rajim. Itu ya. Ya, Allahu a'lam bishawab. Nah, berikutnya bagus tentang ya bagaimana kesunahan kita ketika anak kita lahir. Semoga bermanfaat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ikutin doanya biar paham. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni istauda'tuka ala ma qara'tuhu wa sami'tuhu min hadzal kitab Fathil Mu'in fardudhu ilayya inda hajati ilaihi birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ya Hayyu ya Qayyum birahmatika nastaghith
Ya Hayyu Ya Qayyum birahmatika nastaghith. Ya Hayyu Ya Qayyum birahmatika nastaghith. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kita tutup dengan membaca kafarah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jelas Bang Haji? Alhamdulillah.